Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Veko pada tahap selanjutnya, yaitu tahap irigasi aspirasi. Sebelum kita ke sedikit teori, kita lihat video dulu. Pada prinsipnya, pada IA, setelah kita isi Visco 1, kita fokuskan, di stop dulu videonya, stop dulu. Kita fokuskan mikroskop kita pada kapsul anterior. Selalu kita harus lihat jelas kapsul anterior, seperti di ini terlihat jelas ya, kapsul anterior sisi-sisinya terlihat jelas. Dan kita juga bisa membedakan mana kortek yang terletak di bawah kapsul anterior dan mana yang terletak di kapsul posterior. Karena apa? Kita nanti ngambil korteknya adalah kortek yang berada di bawah kapsul anterior, bukan yang di kapsul posterior. Oleh karena itu, fokus kita harus pada kapsul anterior. Kapsul anterior harus kelihatan. Kemudian yang ketiga, lubang Veko IA tip kita harus selalu menghadap ke atas. Nah, ini contoh dari IA kortek yang baik dan benar. Ada dua teknik, yaitu tangensial dan radial. Kita perhatikan arahnya. Untuk yang tangensial, kita ngambil korteknya, arahnya melingkar, baru dibawa ke tengah, dimakan. Kalau radial, kita detachkan ke bawah atau arahnya vertikal. Seperti kita lihat pada video. Nah, ini si Visco. Sebelum memasukkan IA tip kita, cari dulu lubangnya. Setelah kita tahu lubangnya di mana, baru kita masukkan. Ambil kortek yang berada di bawah kapsul anterior. Arahnya melingkar. Itu arahnya melingkar. Bawa ke tengah, makan. Ambil lagi. Arah melingkar, gitu ya, terus dimakan. Kenapa arah melingkar atau tangensial ini lebih menguntungkan? Karena distorsi terhadap kapsul posterior lebih minimal. Ini polis, ini sisa-sisa kortek yang berada di kapsul posterior bisa kita ambil dengan cara polis. Ada settingan di mesin itu polis itu vakum power ukurannya paling kecil, settingannya paling kecil. Ya, video selanjutnya, next video. Ya, ini contoh IA kortek yang radial. Dia ngambil korteknya, perhatikan arahnya vertikal. Ya. Dia arahnya vertikal. Jadi dia lebih rentan untuk menyebabkan distorsi kapsul posterior. Video selanjutnya, untuk Veko beginner, kalau kita sulit melakukan IA kortek dengan koaksial handpiece, bisa dengan IA kortek di manual. Jadi ada dua kanul, satu kanul irigasi sendiri, satunya kanul aspirasi sendiri, dan bisa dibolak-balik tergantung di mana letak kortek berada. Ini contoh video di mana yang berada di sebelah kanan itu irigasi, kirinya aspirasi, kemudian bisa dibalik. Yang kanan aspirasi, yang kiri irigasi. Ini lebih mudah, terutama pada Veko beginner. Video selanjutnya, biasanya pada Veko beginner itu seringnya kesulitan untuk mengambil kortek pada area subinsisi. Caranya yang direkomendasikan lebih mudah kalau kita mengambil korteknya di subinsisi lebih dahulu, baru kemudian di daerah yang lain. Kenapa? Ketika kortek masih banyak, kita ambil yang daerah subinsisi, kita memungkinkan untuk bisa mengambil lebih luas dari area kortek di sebelah-sebelahnya. Berbeda ketika kita sudah mengambil area kortek di sekitarnya dulu, baru subinsisi terakhir itu biasanya lebih sulit. Kita arahkan aja lubang Veko tip kita menyamping, kemudian tetap ketika sudah kena oklusi, arahkan lagi lubang IA tip kita ke atas, terus dimakan di tengah. Slide. Ini contoh yang salah. Tadi kita bilang
untuk ngambil korteknya, usahakan selalu dari kortek yang berada di bawah kapsul anterior. Tapi ini yang diambil bukan kortek yang berada di bawah kapsul anterior, tapi di kapsul posterior. Dan ini kalau kontrol kaki kita tidak bagus, bisa menyebabkan robekan pada kapsul posterior. Ini contoh yang salah. Nah, ini kadang kita tidak sengaja. Yang kita ambil bukan kortek, tapi iris atau kapsul posterior. Nah, ini iris yang nyangkut. Selanjutnya, kalau kita tidak sengaja mencupit kapsul posterior, ada tandanya, biasanya bentukan seperti sarang laba-laba atau spider sign. Nah, ini ya. Slide. Ya, belum slide ya, ini terlihat jelas ya. Terlihat jelas kalau kita sedang mencubit kapsul posterior. Kalau Veko beginner, kontrol kaki kita belum bagus, sehingga seringkali kebablasan. Kaki kita tetap injak ke gas pedal 2 sehingga robek. Nah, bagaimana kalau terjadi demikian? Kita harus segera menurunkan vakum secara mendadak dengan cara, satu, bisa dengan segera angkat kaki kita dari pedal 2 ke pedal kaki 1. Jadi pada IA ini hanya ada 2 kakinya, hanya ada pedal 2, 1 dan 2. Beda dengan kuadran removal. Kalau kuadran removal ada 3, irigasi aspirasi, terus kuadran removal. Kalau irigasi aspirasi hanya ada 2, kaki 1 dan 2, 1 irigasi, 2 irigasi aspirasi. Jadi kita angkat kaki kita dari posisi 2 ke 1, ini akan mengeluarkan aliran cairan atau disebut dengan sistem venting to fluid. Atau cara yang kedua bisa dengan selain mengangkat pedal kaki kita, juga kita tendangkan, arahkan kaki kita ke arah lateral kiri. Ini akan mengaktifkan sistem venting to air. Jadi lebih menguntungkan mana? Cara yang pertama dengan mengalirkan aliran, atau cara yang kedua dengan menendang kaki kita ke arah lateral kiri atau venting to air dengan pakai udara. Lebih menguntungkan yang pertama, karena udara itu memiliki compliance yang lebih buruk daripada cairan, sehingga efisiensi mesin akan menjadi menurun ketika kita mulai membentuk vakum setelah fragmen terlepas. Ya, sekarang kita mulai ke sedikit teori. Ini nanti bisa kita praktekkan besok pada saat wet lab mungkin. Slide. Fungsi dari irigasi aspirasi yaitu membersihkan sisa materi kortek dan juga membersihkan viskoelastis. Slide. Kenapa penting? Karena untuk menurunkan resiko inflamasi, kemudian menurunkan resiko peningkatan TiO, dan juga menurunkan resiko PCO, karena sisa-sisa kortek yang ada bisa mitosis dari ekuator lensa sehingga menyebabkan PCO. Slide. Ada 3 tipe instrumen yang bisa dipakai, tapi yang sering dipakai pada Veko itu koaksial. Yang bimanual, yang seperti video tadi ada kanul irigasi, aspirasi. Kemudian yang single kanul itu jarang. Slide. Ini contoh koaksial handpiece, bentuknya macam-macam, ada yang bentuk lurus, ada yang membentuk sudut. Kemudian bahan dari IA ini, IA tip material, ada yang bahan metal atau silikon. Untuk yang bahan metal, jadi sebelum IA kita harus tahu IA kita terbuat dari apa. Kalau dari metal ini harus hati-hati karena dia ujungnya tajam, dia lebih rentan menyebabkan distorsi kapsul posterior. Bahkan pada setelan polis pun, ketika kita mengambil sisa-sisa kortek yang berada di kapsul posterior, biasanya kita aman kerok-kerok atau bersih-bersih bagian kapsul posterior. Tapi harus diingat pada bahan yang metal, meskipun setelannya polis,
tetap karena ujungnya tajam, rentan menyebabkan PCR. Beda dengan yang bentuk silikon. Yang silikon lebih aman. Ada lagi yang lebih aman, ada lagi yang lebih bagus, lebih aman, lebih kecil, namanya polimer IA-tip. Dia kecil, lebih kecil ukurannya, bisa lewat lubang 1,8 sampai 24 mili, lebih lembut, lunak, tapi dia single use. Slide. Ya, ini tadi ya, lubang IA-tip harus selalu berada di atas. Slide. Nah, ini tadi pedal kaki pada IA hanya ada dua, yaitu kaki 1 dan kaki 2, dan pedal 2. Beda dengan quadrant removal. Dan yang penting diperhatikan tadi untuk settingan mesin, yaitu vakum, aspiration flow rate, dan irrigation. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Hadi. Jadi vakum itu akan terbentuk ketika lubang IA-tip kita terjadi oklusi. Dan aspiration flow rate ini aliran cairan yang masuk ke pikotip kita, yang akan masuk ke kaset dan dihitung dalam satuan cc per menit. Beda sistem peristaltik, sistem mesin dengan peristaltik maupun venturi. Jadi contohnya kalau mesin yang sistem peristaltik itu bisa Loret, bisa Infinity, Centurion. Terus untuk yang mesin sistem venturi itu contohnya bisa pakai Amo atau Bose & Lomb. Jadi bedanya pada sistem mesin yang sistem venturi, vakum dan AFR ini tidak bisa disetting secara terpisah. Jadi ketika vakum naik, maka AFR secara otomatis akan naik. Sehingga inilah yang membuat rise time-nya lebih pendek. Sehingga kalau kita tidak sengaja mencupit kapsul posterior atau spider sign, kalau sistem mesin kita venturi, itu biasanya lebih kebablasan terjadi PCR karena kita belum sempat mengangkat kaki kita dari pedal 2 ke 1, belum sempat menendang kaki kita ke arah lateral kiri, sudah kemakan jebol. Beda dengan sistem peristaltik. Kalau sistem peristaltik, vakum dan AFR bisa disetting secara terpisah. Jadi ketika vakum naik, waktu AFR tinggal 2 menit. Bisa di AFR tidak secara otomatis akan naik, sehingga rise time-nya lebih panjang, memberi kesempatan kita untuk lebih aman. Slide. Ini tadi sudah dijelaskan ya, ada dua teknik bisa dilihat lebih aman yang tangan sial daripada radial, di mana ini radial lebih beresiko terhadap distorsi kapsul posterior. Slide. Ini keuntungan dari sistem tangan sial, lebih singkat, cairannya juga lebih sedikit yang dibutuhkan dan mengurangi resiko edem kornea. Slide. Ini hanya tekniknya saja secara skematis. Ambil kortek yang di bawah kapsul anterior, tarik dengan arah melingkar, makan di tengah. Slide. Ini tadi bimanual IA, ada dua kanul, irigasi aspirasi bisa dibolak-balik, tergantung di mana letak dari kortek yang akan diambil. Slide. Jadi kesimpulannya untuk Beko beginner bimanual itu lebih mudah dan lebih aman. Yang lebih direkomendasikan adalah tangan sial daripada radial. IA kortek untuk makanya bawa ke tengah dulu, baru injak pedal kita dalam, makan di tengah, dan lubang IA-tip harus selalu menghadap ke atas. Slide. Ya, ini tadi spider sign tadi. Slide. Ini contoh settingan IA, tapi ini bukan harga mutlak. Ini contoh settingan IA di mesin, tapi bukan harga mutlak, bisa kita naikkan turunkan, tapi direkomendasikan untuk Beko beginner mulailah dengan yang settingan yang rendah dulu, jangan langsung dinaikkan 500, misalnya ini vakum 350 dulu, kalau kurang naikkan 400, 450 boleh. Slide. Ini contoh, ini mesin Lauret, ini mesin Infinity, kita boleh ya ini ya sekitar 350, 425 vakumnya bisa kita naikkan. Slide. Terima kasih.